Ya. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Nama saya Nur Agustinus, saya salah seorang pendiri Beta UFO sejak tahun 97. Ya. Jadi saya akan menyampaikan workshop hari ini tentang bagaimana menjadi UFO investigator dan tantangannya dan problem-problemnya ya. Ini kan ada poster ya, posternya ini filmnya X-Files. Film X-Files filmnya sudah agak lama, I Want to Believe. Tapi sebetulnya kita tuh nggak butuh percaya, kita tuh butuh tahu sebetulnya ya. Tahu dengan percaya itu beda. Nah di Beta UFO itu ada, kita punya semboyan ya. Biar kritikal, kita kritis ya. Jadi kita nggak sekedar percaya. We think, we analyze, we test and research. Kita berpikir, kita analisa, kita analisis, kita tes dan research. Nah, kita mulai aja dengan definisi ya. UFO itu apa? UFO kita tahu adalah singkatan dari Unidentified Flying Object. Artinya objek terbang yang tidak teridentifikasi. Kenapa kalau disebut begitu? Karena kalau kita lihat di depan itu ada penjelasannya ya. Dulu di pihak militer Amerika atau dimanapun di dunia ini, kalau ada pesawat asing masuk, itu pasti diminta identify. Ya. Nah, seringkali ada objek-objek terbang ini yang tidak bisa teridentifikasi atau tidak mau mengidentifikasi dirinya. Ya mungkin dia pesawat mata-mata, mungkin dia objek-objek lain lah. Nah, benda-benda yang tidak teridentifikasi ini kemudian disebut sebagai UFO atau kita di sini bilang UFO. Gitu. Nah, di Indonesia kita pakai istilah beta. Beta ini diperkenalkan oleh Bapak Salatun. Bapak Salatun adalah seorang pionir peneliti UFO di Indonesia. Jadi beta adalah bukan beta saya, tapi beta benda terbang aneh. Ya. Nah, kalau di komunitas Beta UFO itu pada umumnya UFO itu dipahami sebagai wahana makhluk asing, alien gitu ya, dari luar angkasa. Walaupun nanti teorinya berkembang macam-macam karena ada banyak teori ya. Nah, jadi UFO dipahami sebagai sesuatu yang tak teridentifikasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menginvestigasi sesuatu yang tidak teridentifikasi. Misalnya ini, ya kita ambil contoh aja dengan UFO ya, misalnya katakanlah misalnya mau investigasi masalah tuyul misalnya, gimana caranya tuyulnya nggak ada gitu ya. Jadi, tapi tuyul itu masih teridentifikasi, orang bisa mengidentifikasi itu tuyul. Namun kalau misalnya UFO ini bagaimana identified, bagaimana diinvestigasi. Nah, kita sebagai manusia itu selalu punya rasa ingin tahu ya, dan menginginkan penjelasan atas sebuah kejadian. Tugas kita sebagai UFO investigator, kenapa kok perlu ya? Pertama adalah kita tahu mengapa sih kok kita menganggap bahwa UFO ini dihubungkan dengan wahana makhluk asing. Pertama, karena dengan gerakan dan manuver yang dibuat itu, hal itu dianggap ini rasanya nggak mungkin kalau orang bikin. Jadi misalnya ini ada beberapa gerakan ya. Ini saya kasih contoh misalnya, ini UFO-nya ya, baca ya. Misalnya dia bisa mengambang, ya, mengambang berhenti. Nah seperti balon atau helikopter itu, tapi tidak bersuara. Ya. Mungkin kalau sekarang tidak bersuara itu bisa aja karena ada beberapa helikopter yang bisa silent. Tapi ketika di tahun-tahun 40-an, tahun 50-an itu aneh. Kemudian bisa naik tidak lurus, naik gitu, ya. Kemudian bisa siksak gitu ya. Nah, ini kalau dia ada hukum inersia itu, jadi kalau dia misalnya melesat tiba-tiba berhenti terus tiba-tiba menggok itu, orang yang di dalam ini pasti terkocak-kocak dan bisa selaput. Misalnya katakanlah pesawat tempur itu ketika dia Top Gun yang Maverick ya,
ketika dia nanjak ke atas itu kan dia dapat tekanan ya, sampai berapa G, ya, 9 G atau berapa gitu, 9 gravitasi itu dia kayak orang ditekan badannya. Makanya ada pakaian khusus ketika dia dapat tekanan G itu dia lembab untuk melindungi tubuhnya. Nah, dengan banyaknya keanehan dari misalnya terbang bisa berhenti gini atau naik, karena yang ditemukan juga yang di Pentagon itu, videonya Pentagon atau dari radar itu, dia bisa turun dari luar angkasa ke bawah itu dalam hitungan detik, dan tiba-tiba hampir di atas air, ya di atas laut itu. Yang kalau orang biasa pasti, atau kalau ada orang itu ya pasti gimana ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu jalan-jalan cuma drone, nggak ada orangnya, nggak ada makhluknya. Tapi karena keanehan itu, mereka tidak tahu yang bikin siapa, yang punya siapa. Nah, UFO itu adalah unidentified, maka tugas investigator itu mencari bukti dan mencoba mengidentifikasi. Jadi kalau misalnya di situ ada beberapa foto misalnya, pada umumnya adalah kita mencoba menginvestigasi supaya bisa mengetahui kira-kira benda apa ini. Ya, apakah itu misalnya gunung, apakah itu pesawat, atau apa gitu. Nah, karena jika tidak berhasil mengidentifikasi, kadang-kadang itu juga pengaruh dari pengetahuan kita juga ya. Dan kalau misalnya tidak berhasil diidentifikasi, belum tentu juga bahwa itu adalah wahana makhluk alien, karena wahana makhluk alien adalah asumsi. Jadi tantangannya adalah merupakan hal yang sulit ya untuk memastikan bahwa benda terbang aneh itu adalah wahana makhluk asing. Memang perlu dibukti. Pada umumnya nanti kalau misalnya bendanya, misalnya UFO-nya itu mendarat, terus tiba-tiba keluar makhluknya, nah itu mungkin lebih bisa dipercaya. Nah, ini ada 3 cara. 3 jalan kita untuk mencari tahu kejelasan. Pertama secara sains, ya. Kedua secara pseudoscience. Pseudoscience itu bisa metafisika, juga bisa misalnya gini. Misalnya ada tsunami di Aceh ya. Dulu ya pernah ada tsunami. Kalau secara sains itu orang akan berusaha mencari penjelasan dengan melihat kondisi geologis dan sebagainya. Kalau secara pseudoscience mungkin orang akan mencari penjelasan, oh ini jangan-jangan karena kita itu tidak ramah terhadap lingkungan, ya tidak lingkungan kemudian marah. Ya. Kalau secara agama mungkin orang-orang ini banyak berdosa yang terus kemudian dapat hukuman. Jadi penjelasan itu orang bisa saja mencari penjelasan lewat sains, lewat pseudoscience, dan lewat religi. Nah kita itu punya memori genetik, ya. Genetik kita itu menyimpan memori-memori dari orang tua, dari leluhur gitu ya. Kita akan lebih mudah masuk ke 2 hal ini. Ya. Jadi misalnya contoh, ada foto sinar merah di langit, ya, di foto itu kemudian di posting di Instagram misalnya, maka orang akan mudah berkomentar sesuai dengan yang 2 ini, karena kita diwarnai oleh latar belakang bisa metafisika, bisa juga religi. Misalnya bilang bahwa itu banaspati lah, atau mungkin itu santet, atau itu mungkin hal lain, atau mungkin yang berhubungan dengan agama, itu jin misalnya, seperti itu. Kalau misalnya di sains itu akan beda pendekatannya. Nah, di Beta UFO memang berusaha untuk berpikir tadi ya, mencoba pakai pengetahuan secara ilmiah. Cirinya ada 5 ya. Pertama empiris ya, kita tahu ya, yaitu data yang didapatkan dari hasil pengamatan atau observasi. Observasi itu pakai indera ya, atau eksperimen. Kedua sistematis, disusun secara rapi
teratur dan sesuai dengan kaidah keilmuan. Objektif ya, tidak ada unsur-unsur subjektif, jadi benar-benar apa adanya, analitis, itu bisa menjelaskan peristiwa itu kira-kira kenapa, sebab-sebabnya apa. Kemudian verifikatif itu proses pembuktiannya seperti apa. Nah, yang kita harus hati-hati itu adalah klaim sepihak. Ya, klaim sepihak itu gini. Misalnya ada alien muncul gitu ya, kemudian ada orang bilang oh itu makhluk orang angkasa, itu masuk klaim sepihak. Ya. Atau misalnya ada orang bilang bahwa itu makhluk halus misalnya, itu masuk klaim sepihak. Nah, kemudian dalam sains itu sesuatu dianggap tidak ada selama tidak ada buktinya. Walaupun juga ada yang berkata bahwa tidak ada barangnya, itu tidak berarti tidak ada, ya. Tapi secara sains itu kalau tidak ada, dia dianggap tidak ada. Nanti sampai ada. Kalau ada ya baru bisa dibilang ada. Nah, untuk investigasi itu intinya adalah bagaimana kita melakukan penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta. Fakta itu apa sebenarnya? Fakta itu adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia berupa data dari keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. Ini kalau kita bahas tentang ini aja bisa panjang, karena apa? Pertama oleh indera, misalnya saya melihat UFO misalnya. Contoh gini, ini kita pernah ada laporan seorang anak kecil usia sekitar 9 tahun, dia pulang dari kalau sore itu ada dia ikut apa ya, seperti pengajian gitu ya. Dia pulang, tinggalnya di Solo, jadi dia pulang itu, dan ketika dia pulang dia lihat UFO. UFO-nya kejar-kejaran. Nah, kemudian UFO yang satu itu menyorotkan sinar, ya. Dan kemudian dia, si anak kecil ini dikasih buku, ya. Buku itu katanya ada jenis-jenis aliennya. Lalu karena ada UFO lagi yang datang itu, maka alien yang ini itu berusaha kembali ke pesawatnya. Ini ada hal lucu, ya. Jadi ketika kembali itu ada disorot kayak sinar gitu, dan ada kodoknya ikut tarik ke atas, ya. Lalu terbang, ya. Setelah terbang kemudian mungkin rupanya ketembak, katanya itu jatuh yang satu. Lalu kemudian ada UFO yang lain lagi yang warnanya putih, kan. Dia bilang ini makhluknya kayak seperti reptil, kan. Ya. Lalu yang putih ini kemudian mengangkut di bawah lagi. Nah, apakah itu fakta? Kita belum tahu, ya. Jadi masih ada cerita, karena apa yang ditangkap oleh indera manusia ini itu ada kemungkinan masih, misalnya orang bisa melihat tanpa ada objeknya, ya, namanya halusinasi, ya kan? Dan kita bagaimana membedakan antara dia mengalami halusinasi, dia tidak bohong ya, tapi dia mengalami halusinasi dengan dia melihat sesuatu yang sesungguhnya. Kemudian ketika dia melihat sesuatu, misalnya adalah orang melihat benda ini misalnya, orang bisa saja bilang bahwa oh ini warnanya putih, terus orang lain bilang oh ini warnanya metalik, oh ini bentuknya misalnya elips, ini bentuknya seperti mangkok terbalik. Nah, ketika dia bilang seperti apapun itu adalah persepsinya dia. Nah, persepsinya dia dengan faktanya sendiri tidak mesti sama. Nah, ini yang sebagai investigator kita memang harus tahu bagaimana mendapatkan informasi yang paling mendekati dengan fakta yang ada. Nah, di sini fakta ya, fakta kronologi peristiwa yang tidak terbantahkan
dan bisa diterima oleh semua orang. Kemudian kalau kita bicara UFO itu lebih tepatnya adalah fenomena ya, atau gejala. Misalnya orang bilang fenomena UFO. Fenomena itu kejadian atau peristiwa yang diamati dan dijadikan dasar untuk mempertanyakan peristiwa atau kejadian itu. Misalnya ada UFO, nah itu apa itu? Ya. Kita kan belum tahu. Lain halnya kalau misalnya kita lihat ada kucing misalnya, kita sudah tahu kucing berapa. Tapi seandainya kita melihat alien atau makhluk aneh gitu, itu kan kita masih tidak tahu. Itu merupakan fenomena. Dan data adalah hasil verifikasi. Ya. Jadi kalau kita misalnya sudah mengumpulkan informasi itu, kita akan coba cari pembuktiannya. Pembuktiannya misalnya, karena ada foto, ya, ada video misalnya, sejauh mana video itu benar atau tidak ya. Apakah itu misalnya hoax atau misalnya memang dia foto yang benar. Nah, kalau kita mau melakukan investigasi, ini sebenarnya investigasi yang umum, termasuk dalam ketika pihak detektif atau mungkin kepolisian melakukan investigasi itu sama sebenarnya. Langkah-langkahnya adalah pertama, ketika kita mendapatkan laporan, kita segera membuat keputusan. Laporan ini perlu layak ditindaklanjuti atau tidak. Ya. Nah, kalau layak itu harus diambil tindakan cepat. Kalau milih investigatornya siapa yang mau ditugaskan? Rencanakan investigasi, wawancara, kumpulkan bukti, evaluasi buktinya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan buktinya berupa foto, misalnya berupa video, atau berupa sketsa misalnya, lalu dievaluasi bukti itu, ambil tindakan koreksi jika perlu dan buat laporan, reportnya itu disusun. Nah, persoalannya adalah seringkali gini, mungkin di antara kita di sini ada yang pernah lihat UFO misalnya ya, atau sesuatu yang aneh di langit tapi tidak yakin apa itu. Nah, itu bisa saja dilaporkan sekarang, tapi kejadiannya bisa saja sudah mungkin 5 tahun atau mungkin masih kecil dan sebagainya. Dan ketika bertemu dengan PKUFO, lalu mencoba untuk diinvestigasi, diwawancara, tapi wawancara ini adalah kejadian yang misalnya sudah 10 tahun yang lalu, yang mana memori itu bisa tidak persis sama ya. Dan kadang-kadang juga ketika kita mewawancarai, kita juga mewawancarai belum tentu sumber primer, bisa saja sumber sekunder dan sebagainya. Nah, kalau ini misalnya ada tempat kejadian peristiwanya, misalnya contoh UFO-nya mendarat misalnya ya, atau yang di Jogja itu pernah ada dulu tahun 2011 ada Circle. Nah, ini kan bagaimana mengamankan TKP, memisahkan saksi-saksi supaya apa, saksinya tidak saling, nanti kalau dia ngomong didengar temennya, nanti temennya bisa ngomong yang sama. Ini harus bisa kesaksiannya dia harus sendiri, mencoba men-scanning atau memindai TKP-nya seperti apa, melihat TKP-nya, membuat sketsa TKP, mencari bukti-bukti. Misalnya kalau ada pendaratan UFO, tanahnya bekas pendaratannya, kalau bisa kemudian bekas landing itunya dicetak misalnya, kemudian mengamankan dan mengumpulkan bukti. Katakanlah misalnya ada pohon yang terbakar, mungkin diambil sampelnya kemudian atau difoto supaya ada bukti-bukti. Nah, untuk metodenya sendiri ada 3. Pertama, kita investigasi secara deskriptif. Ya, kita coba cari penjelasannya aja, uraiannya gimana, atau komparatif. Misalnya, katakanlah cocok nggak kejadian di sini dengan misalnya di luar negeri. Dan kita bisa juga melakukan eksperimen. Ini metode ilmiah ya. Kalau di metode ilmiah biasanya diawali dengan observasi, bikin hipotesis, eksperimen, analisis, dan kesimpulan. Namun yang kita lihat ketika kita melakukan observasi itu,
Observasi kita itu berdasarkan indera ya, apa yang kita lihat ya, apa yang kita harus tahu siapanya dia misalnya, terus kemudian kapan, di mana ya, dan bukti-bukti yang dilihat itu apa ya. Jadi ini yang dikumpulkan dari saksi. Nah, persoalan nanti saksinya sendiri itu kita harus tahu kredibilitasnya ya. Nah, ini mata, telinga, mungkin dari apa yang mulut, kadang-kadang juga bau ya. Seperti contohnya baru-baru ini masih baru sekali ada film dokumenter judulnya itu Moment of Contact yang bikin Jamie Foxx. James Foxx itu dia bikin video tentang UFO yang jatuh di Brasil, di Virginia ya. Ada alien-aliennya juga. Nah, alien-aliennya itu mengeluarkan bau yang menurut orang-orang itu, yang saksi-saksinya itu, dia berbau amonia dan berbau sulfur. Artinya baunya itu pesin dan basin, ya. Campuran katanya ya apa itu ya nggak tahu ya. Jadi aliennya baunya seperti itu. Artinya ini juga diobservasi dari smell, sentuhannya seperti apa. Katanya makhluknya itu berminyak gitu. Jadi ada energinya berminyak gitu. Dan orang yang megang itu ya, itu ada satu polisi yang ngangkat itu, dia kemudian kena penyakit. Berapa lama kemudian dia meninggal. Jadi dia kehilangan kekerasan tubuhnya karena itu. Jadi ini memang harus hati-hati kalau ada alien. Nah, mengenai evidence, kita kan selalu bicara tentang bukti ya. Jadi kalau misalnya ada orang tanya, kamu percaya UFO? Kamu percaya apa buktinya? Kan selalu gitu ya. Nah, bukti itu ada dua sebetulnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada evidence dan ada proof. Ya. Evidence itu bukti yang memperkuat klaim. Jadi kalau saya bilang, saya kemarin lihat UFO, itu buktinya apa? Jadi bukti itu harus, evidence itu adalah bukti yang memperkuat klaim saya bahwa saya kemarin lihat UFO. Tapi kalau proof itu adalah argumen untuk menetapkan sebuah fakta atau kebenaran. Misalnya UFO itu ada, loh apa buktinya? Ya buktinya kan gini, di langit alam semesta ini kan banyak sekali bintang, banyak sekali planet. Kan kemungkinan kehidupan di planet lain itu ada dan mungkin saja mereka datang ke bumi. Jadi itu proof. Nah, jenis buktinya sendiri yang umum itu adalah pertama bukti nyata ya, yang fisik ya. Ada bukti demonstratif, ada bukti dokumenter, ada bukti testimonial. Nanti kita bahas satu-satu ini. Nah ini bukti nyata ya. Ini contoh-contoh pendaratan di Sokoro ya. Ini ada nama polisi, orang polisi namanya Loni Samora. Itu tahun 64 dia melihat sebuah UFO yang berbentuk oval, ada simbolnya tanda panah gitu. Terus ada bekasnya pendaratannya. Nah ini bukti nyata fisik bisa difoto. Kemudian ada orang yang mengaku diculik oleh alien dan ketika diperiksa di ronsen itu ada benda asing dalam tubuhnya yang kemudian bisa dioperasi dan diambil yang namanya alien implant. Ya. Seperti ini juga crop circle. Ini ada bukti nyata fisiknya. Seperti misalnya ini tanaman yang rebah dan yang tidak rebah misalnya. Ada bedanya, dikomparasi kan. Investigasinya dibandingkan. Kemudian ini ada orang namanya Joe Simonton. Joe Simonton ini mengklaim dia bertemu dengan makhluk pin terbang itu. Dia dapat kayak semacam kue ini di bawah ini. Nah, ini adalah bukti nyata fisik yang bisa nanti diuji apakah ini benar-benar aneh atau tidak. Nah, bukti demonstratif itu misalnya bukti statistik ya.
Misalnya ada katakanlah kasus, misalnya apa? Karena mungkin ada kasus gagal ginjal, ada statistik bahwa sekian banyak orang meninggal karena gagal ginjal. Jadi ini adalah bukti demonstratif. Nah, yang kita perlu hati-hati adalah kadang-kadang data itu yang dipakai di statistik belum tentu benar, ya, bisa bias. Kemudian dokumenter. Dokumenter itu misalnya surat-surat ya, seperti surat-surat ini gitu ya. Itu menjadi bukti misalnya. Tapi juga harus hati-hati. Misalnya gini, CIA itu kapan beberapa bulan lalu dia meluncurkan cukup banyak, mungkin ratusan lebih dokumen tentang UFO. Tapi sebenarnya dokumen UFO CIA itu belum tentu hasil penelitiannya CIA, karena dokumennya CIA itu ternyata bisa clipping-clipping yang dia kumpulkan dan kemudian dipublikasikan. Nah, clipping itu sendiri kan masih belum tentu benar. Misalnya seperti yang di Bali ini, kalau misalnya teman-teman lihat, kan ada banyak clipping, atau yang di situ juga. Clipping ada penampakan UFO misalnya di Ciamis misalnya. Nah, itu hanya clipping, kan belum diinvestigasi. Tapi ini bisa jadi sebuah bukti dokumenter. Dan testimonial. Testimonial ini, misalnya orang ini namanya, ini Pak Bapak Deddy Suwardi almarhum, mewawancarai seseorang, namanya Suherman. Dia bikin pengakuan di awal bahwa dia mengaku diculik oleh alien. Di wawancara. Ini juga ada video seorang nenek, namanya Nenek Samsikin Hendro Sukiman, lahir tahun 1914. Dia bilang bahwa menyaksikan UFO di Cepu pada tahun 42, zaman Jepang. Nah, ini memang penting untuk menguji kredibilitas saksi. Profesi tertentu dianggap punya kredibilitas tinggi, misalnya lembaga pemerintah lebih dipercaya, ya. Walaupun kadang-kadang belum tentu ya. Beberapa kasus lembaga pemerintah mungkin tidak begitu dipercaya. Tapi misalnya saksi matanya adalah pilot, saksi matanya adalah katakanlah astronot misalnya, itu orang lebih percaya. Mungkin dia dokter, jadi orang-orang yang dengan profesi biasanya lebih dipercaya. Nah, tes kejujuran dan kebenaran untuk menentukan kredibilitas itu juga bisa dilakukan. Dan tapi problemnya adalah orang dengan kredibilitas yang tinggi itu biasanya enggan bicara, enggan mengaku ke publik bahwa saya pernah lihat UFO, nanti dia diketawain gitu. Nah, pengujian terhadap kredibilitas ini bisa aspek kejiwaan, ya, misalnya apakah yang bersangkutan mudah berpikiran yang aneh-aneh, mudah halusinasi, kejujurannya seperti apa, atau motivasi tersembunyinya apa. Seperti misalnya Mas Reza pernah mengatakan ke saya itu J. Allen Hynek, peneliti UFO dari Amerika, itu mengatakan salah satu kriteria yang dipakai oleh Hynek adalah orang itu kalau tidak ada motif seperti misalnya cari uang, itu lebih bisa dipercaya daripada misalnya dia punya foto UFO, ngaku punya foto UFO, tapi dia kemudian dijual. Kalau mau beli ini apa $1.000 atau apa gitu. Perlukah lie detector ya? Lie detector itu prinsipnya adalah ketika orang bohong, tangan-tangannya dia cenderung untuk basah, lembab gitu, sehingga alatnya ini bisa ada grafiknya. Demikian juga detak jantungnya kemudian berubah. Nah, biasanya ditanya, ada pertanyaan-pertanyaan dan untuk melihat bahwa kalau dia bohong grafiknya seperti apa, nanti ketika dia misalnya ditanya, dia menjawabnya itu, maka dia bisa ditentukan bahwa dia jujur atau dia enggak. Cara lain misalnya menggunakan hipnosis. Nah, perlu nggak hipnosis? Misalnya ini ada contoh, ada 2 orang suami istri, namanya Barney dan Betty Hill. Dia ketika naik mobil lihat ada UFO, lalu dia tiba-tiba kehilangan kesadaran dan pindah ke tempat lain. Lalu si Betty ini
sering mimpi-mimpi aneh. Dia merasa terganggu dengan mimpi-mimpi itu, lalu datang ke konselornya kebetulan bisa hipnosis, lalu diagnosis dan bercerita bahwa selama dia hilang itu, dia ternyata dibawa masuk ke dalam pesawat alien. Nah, apa buktinya? Ya, ini salah satunya memberikan bukti bahwa ada bajunya itu sobek. Ini satu dan dia berikan bukti. Tapi cerita ini muncul dari hipnosis. Lalu perlu juga untuk menghindari kesesatan pikir ya. Ada banyak sih kesesatan pikir kalau kita belajar tentang logika ya, tentang LSI ini. Salah satunya adalah non kausa pro kausa. Non kausa pro kausa itu misalnya dia ada peristiwa baru, terus ada peristiwa kemudian, itu kemudian dianggap berhubungan, padahal belum tentu. Ya, misalnya ada orang habis patah hati, terus dia besoknya potong rambut. Oh, ini pasti gara-gara patah hati, belum tentu, gitu. Mungkin dia memang mau potong rambut ya. Kemudian ada argumentum ad verbondiam. Nah, ini sering terjadi di kita sebetulnya, yaitu kita seringkali baru percaya kalau yang ngomong itu misalnya pemuka agama, guru, polisi, pemerintah ya. Nah, ini adalah otoritas, padahal otoritas itu belum tentu juga benar. Nah, ini juga jadi bahan diskusi seringkali adalah dapatkah kitab suci menjadi evidence ya? Karena ada banyak sekali cerita-cerita di kitab suci misalnya, dan bisakah itu menjadi sebuah evidence. Lalu mungkin pernah tahu remote viewing ya. Remote viewing itu adalah orang-orang yang mengaku dia bisa jadi lihat jarak jauh ya. Misalnya merawang katakanlah mau lihat misalnya ini di orang-orang itu kan ada ya, dari pagi kemudian saya baca di koran Surya ada anak yang bilang di sungai mereka polisi menggunakan jasa paranormal. Paranormalnya udah lihat bahwa anaknya di sini, tapi belum ketemu ya. Akhirnya anaknya itu mayatnya sih ketemu, tapi di tempat lain, bukan di tempat yang ditentukan oleh paranormal itu. Nah, pertanyaannya adalah dapatkah testimoni hasil remote view itu menjadi evidence? Tapi ada penelitian juga di Amerika itu ada namanya Project Stargate. Project Stargate itu adalah project di mana Amerika itu melatih orang-orang yang bisa remote viewing, kemudian dia ditugaskan untuk memata-matai pihak musuh, dan itu benar. Dia bisa tahu lokasinya di mana dan kemudian untuk infrastrukturnya musuhnya itu seperti apa. Ya. Jadi kadang-kadang kredibilitas paranormalnya juga menjadi pertanyaan, harus diuji juga. Lalu paranormal ini bisa jadi evidence juga. Ya. Memang kalau saya tanya seperti ini, kalau kita bicara soal sains, kayaknya nggak bisa ya. Nah, untuk menjadi investigator, kita perlu banyak pengetahuan. Misalnya pengetahuan wawancara. Pengetahuan wawancara itu banyak diajarkan di di sosiologi misalnya, di antropologi, di psikologi juga ya. Saya kan dari psikologi, jadi misalnya bagaimana mewawancara orang itu ada tekniknya. Misalnya jangan sampai yang mewawancara lebih banyak ngomongnya daripada yang diwawancara, jangan kemudian menghakimi. Kalau orang dihakimi biasanya kemudian orang akan berhenti untuk bicara misalnya. Kemudian pengetahuan tentang meteorologi dan geofisika, misalnya jenis-jenis awan, terus jenis-jenis meteor. Meteor itu kalau misalnya ada sih informasi misalnya meteor itu kalau warna merah itu berarti kandungan logamnya apa. Kalau warnanya hijau itu ada sendiri. Kalau warnanya kuning itu ada sendiri.
Nah kalau di sini kan mungkin kalau flare merah itu santet misalnya ya. Kalau hijau mungkin itu apa? Mungkin lain lagi ya dalam kultur kita ya. Jadi kita perlu tahu pengetahuan tentang meteorologi dan geofisika. Kemudian pengetahuan tentang penerbangan dan antariksa. Misalnya bentuk-bentuk pesawat ya. Terus juga satelit. Kita juga ada aplikasi untuk melacak posisi satelit. Posisi misalnya ISS ya, International Space Station. Kemudian ilmu alam, fisika, kimia, biologi. Ini cukup dasar-dasarnya aja ya. Astronomi juga, psikologi banyak untuk mengetahui orang ini kira-kira motifnya apa ya, orang ini kira-kira halusinasi atau enggak. Karena ada orang yang dia punya imajinasi yang kemudian dia sangat percaya dengan imajinasinya itu. Kemudian pengetahuan tentang fotografi dan videografi ini mungkin besok Mas Reza mungkin juga akan bahas ya, tentang bagaimana menguji foto ya misalnya. Lalu tentang arkeologi ya, kadang-kadang ada banyak simbol-simbol di candi atau apa yang diduga berhubungan dengan peradaban Maya di masa lalu. Nah ini mengenai awan ya. Misalnya awan tuh selalu ada 3. Ada yang cumulus tuh bergumul-gumul ya. Ini yang biasanya bau hujan. Stratus itu kayak layer-layer gitu. Lalu cirrus itu yang kayak seperti apa ya? Seperti apa ya? Bulu-bulu ya burung gitu. Jadi umumnya tinggi, kemudian dia ada tipis-tipis gitu seperti ini. Kalau stratus itu bentuknya seperti layer-layer. Nah ini nanti kemudian ada variasinya lagi. Misalnya ada cirrocumulus, artinya gabungan antara cirrus dengan cumulus. Ya dengan cumulus ini ada altocumulus, cumulus yang di ketinggian. Jadi kemudian ada stratocumulus ya, cumulus yang di stratosfer misalnya. Nah ini ada stratus yang kemudian yang berikat ini ya, yang layer-layer itu. Kemudian ini cumulonimbus. Nah pesawat kalau masuk cumulonimbus ini biasanya yang bahaya, yang bisa jatuh. Ini kan karena biasanya ada baterai juga. Ini membawa hujan. Kalau lihat Surabaya lagi awannya tangguh itu, ini biasanya cumulonimbus. Nah ini ada menarik, ada awan namanya lentikular. Awan ini bentuknya kayak UFO, sering dikira UFO. Jadi orang seringkali lihat ada bentuk gini UFO, padahal ini cuma awan. Kadang-kadang ada gunung, terus ada topinya. Nah itu juga jenis-jenis lentikular. Nah dalam proses identifikasi, kalau ada foto UFO atau video UFO, seringkali kita akan berusaha untuk membuktikan bahwa itu bukan UFO. Itu bisa diidentifikasi. Kecuali kalau dia tuh orangnya believer, dia tidak perlu merasa harus diidentifikasi ya, dia percaya bahwa itu UFO misalnya. Nah kenapa? Karena ada kemungkinan misalnya itu cuma pesawat. Atau pernah terjadi dulu, itu ada seperti ini ya bentuknya. Ada orang percaya bahwa ini UFO, tapi ada orang yang mengatakan bahwa ini bukan UFO. Ini kebetulan burung-burung yang sedang berimigrasi dengan formasi, lalu dia kena sinarnya kota dan itu membuat seperti ini. Lalu kemungkinan balon cuaca misalnya, atau misalnya parasut-parasut ini. Belakangan juga ada banyak orang yang terjun payung malam hari atau senja itu, dia pakai flare. Jadi dia turun tuh keluar ada sinarnya, dan itu bisa aneh gitu. Nah orang yang nggak biasa nanti akan itu UFO gitu. Kemudian ada juga di pegunungan misalnya atau di jalan yang agak naik gitu, ini ada lampu sorot mobil yang kemudian kena awan dan kelihatan ada sinar-sinar gini. Bisa juga lampu spotlight, ada acara gitu terus ditembakkan ke atas, kebetulan ada awan rendah, jadi kelihatan nanti ada sinar muter. Kemudian bisa juga kilat itu ada yang bentuknya bola ya. Bisa jadi ini atau layangan, bahkan layangan sekarang ada lampunya ya, atau ada bayangan di kaca.
Satu contoh misalnya, mungkin udah nggak ada ya. Pernah terjadi itu begini, di sebuah hotel, ada orang laporan bahwa dia memotret sebuah UFO. Lalu kita ngirim tim investigasi ke sana. Ya. Orangnya sudah pergi, sudah pulang lah. Kita ke hotel itu dan kita lihat kamarnya. Ya, kita minta izin sama yang manajer hotelnya dan perkenalkan kita bisa masuk dan kemudian kita bisa melihat bahwa lampu ceiling ini, lampu plafon ini mantul di kacanya gitu ya, dan itu kelihatan persis kayak UFO loh dia ngomong. Padahal dia ngomongnya itu UFO ya, jadi dia sebenarnya mungkin sudah sengaja untuk berbohong. Akhirnya yang diinvestigasi kita tahu bahwa itu karena hoax. Kemudian yang ini pancaran panas dari sebuah pesawat. Nanti ada fotonya yang lebih jelas. Jadi pesawat itu kalau kadang-kadang pesawat itu ada sebenarnya panjang gitu ya. Tapi kalau sore hari itu tidak seberapa panjang. Kemudian ini tadi awan yang berbentuk seperti UFO. Ini misalnya komet atau ini flare. Flare itu kalau mungkin ada di kapal atau apa itu ada seperti tabung ini ditembakkan ini terus muncul, terus bisa ada payungnya. Nah ini juga, mungkin kalau di video itu seperti ada sinar merah gitu. Orang biasanya komentarnya panas mati. Lalu ini mungkin lapisan awan yang membuat seluruh perumahan ini dia membentuk ada halonya ini, dan kemudian orang nggak biasa lihat ini, nggak tahu, dan itu dianggap benda aneh. Kemudian lampu-lampu mercusuar atau mungkin meteor ya, atau mungkin kadang-kadang juga biasanya juga benda-benda lain atau planet dan bintang. Nah ini ada yang namanya blur UFO. Ya. Blur UFO itu ya seperti ini kadang-kadang. Ya. Ini kalau banyak ini mungkin orang bisa oh ini kadang-kadang burung. Ya. Tapi kadang-kadang cuma satu seperti ini. Ini kalau diperbesar seperti ini, kalau diperjelas mungkin akan jadi kelihatan burungnya. Tapi orang sepintas bisa saja mengira bahwa ini diklaim UFO. Nah ini ada foto ini dipotret di Gunung Agung tahun 73 oleh wisatawan Jepang yang namanya Ryo Terumoto ya. Wisatawan ini dia tidak melihat UFO-nya, dia cuma motret gunungnya. Tapi ketika dia pulang dan dia kemudian mencuci cetak fotonya, dia kok ada bendanya ini. Lalu foto ini jadi terkenal bahwa ada UFO di Gunung Agung. Kita nggak tahu ini benar UFO atau UFO. Ya. Jadi ini salah satu aja. Seringkali ada objek-objek seperti ini. Nah ini yang tadi ya, pesawat ada contrail ya, kondensasi jejak trail. Ini foto yang saya buat sendiri di Papua, di Supermall. Jadi waktu itu sore hari. Jadi kalau mungkin kapan-kapan pas kebetulan ada pesawat sore hari, jadi matahari itu dari arah barat, dia kan menyinari ini kontrailnya itu. Tapi kontrailnya biasanya tidak panjang karena dia warna ini sudah hampir menyatu dengan langit. Tapi warna yang mendekati pesawat ini itu kena sinar mataharinya, sehingga terkesannya menjadi kuning seperti ini. Nah ini juga jadi diskusi juga seperti di foto ini yang ada di ruangan sebelah. Apakah ini UFO ataukah ini sebetulnya ya kontrail pesawat? Nah ini terbuka kemungkinan banyak ya, karena ini analisisnya bisa saja analisis pribadi, kemudian juga ini berdasarkan perbandingan komparasi dengan bukti-bukti yang lain. Jadi dia memang melihat ini juga sore hari. Lalu kalau misalnya kita mendata sebuah laporan, kita itu ya, mengikuti
klasifikasinya J. Allen Hynek, seorang penelitian dari Amerika itu kita membagi yang pertama jarak jauh. Ya. Itu ada nocturnal light. Nocturnal light itu langit malam, ada sinar dalam. Ya. Kalau ini daylight disk, siang hari ada bendanya jalan. Kalau yang radar visual ini tertangkap oleh radar. Jadi ini jarak jauh, ini agak susah untuk kalau kita dapatkan data atau dapatkan bukti yang seperti ini, itu agak susah. Kenapa? Karena orang cuma lihat gambar titik gitu aja, jalan gitu ya. Seperti yang di Bandung misalnya itu di bulan Januari itu faktor Java Jaya misalnya itu mengatakan melihat UFO di Bandung, di Dago, dan ada videonya. Videonya berupa ini, sebenarnya natural light ya, sinar, tapi dia kondisinya waktu itu agak sore sih. Nah, lebih menarik adalah kalau yang jarak dekat. Jadi close encounters ya, perjumpaan jarak dekat. Ini diperkirakan dianggap jarak dekat itu kalau jaraknya sekitar 200 meter. Bendanya kelihatan jelas. Kalau close encounters yang pertama itu dia terbang. Kalau yang kedua, UFO-nya mendarat. Kalau yang ketiga, ada makhluknya keluar. Ya. Kelihatan ada UFO nautnya. Nanti kemudian ada yang level 4 dan level 5. Level 4 itu diculik oleh alien. Waktu dari waktu Sabtu lalu itu ada juga yang memberikan testimoni pernah diculik oleh alien. Nah, kalau yang close encounters 5 itu dia kontak secara pribadi dan menjalin komunikasi. Lalu kita punya juga misalnya tabel jenis-jenis UFO. Misalnya ada orang melaporkan, oh dia lihatnya segitiga, itu berarti tipe J2. Nah, dilaporkannya itu diklasifikasi. Yang modelnya seperti ini, D6 dan sebagainya. Ini nanti gunanya adalah ketika misalnya kita membuat ringkasan laporan, datanya tanggal berapa, dan sumbernya siapa, apakah ini karena ini dari proyek publik militer Amerika, apakah orang sipil atau dari pihak militer, kemudian objeknya ada berapa banyak, lalu berapa lama, kemudian tipenya apa. Ini berarti ground visual dia dilihat dari bawah ya. Kemudian arah terbangnya itu dari barat ke timur ya, over ngambang gitu. Ada fotonya enggak? Oh ada, deskripsinya di barat gitu. Ada bukti fisiknya enggak? Enggak ada. Kemudian konklusinya foto kemungkinan ini fotonya defect itu cacat misalnya. Mungkin satelit, mungkin bintang atau planet Venus misalnya. Jadi ini ringkasan laporannya. Nah sebetulnya ini tidak sama ringkasan laporan yang lain. Ini juga ada model, ini tidak terlalu jelas ya. Tapi ini kalau tadi ringkasan, ini adalah formulir untuk diisi dengan diwawancara pada para saksi. Sebetulnya ada di bukunya Pak Saratun. Kalau ini bahasa Inggris, kalau yang ini jadi bisa seperti ini. Orang biasanya akan ditanya, lihatnya di mana di ketinggian ini? Oh gini, berarti berapa derajat? Ketika berapa derajat, nanti bisa ketahuan kira-kira jaraknya berapa, ketinggiannya pesawatnya berapa. Lalu ini denah, dia lihatnya di mana? Ini bukunya Pak Saratun yang ini juga sama, ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau mau download buku ini ada di internet, bisa dicari di buku bisa. Ini sama juga ya. Dia terbang dari arah mana ke mana ya. Kecepatannya kira-kira apakah berhenti, apakah lambat, seperti pesawat, atau lebih besar terbang, ya. Seperti meteor. Ini tinggal di camat-camat sesuai dengan wawancaranya dia.
ini kira-kira presentasi ya, kita bisa buka mungkin tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan silakan.